Pernah nggak sih kalian bayangin ondel-ondel naik perahu, terus ketemu ubur-ubur dan ikan lele di laut? Bukannya takut, malah main bareng dan berpantun ria. Tapi tiba-tiba, perahu dihantam ombak besar. Gimana nasib ondel-ondel? Yuk kita ikuti kisah serunya. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh warna dan cerita gokil. Kali ini kita akan nonton kisah seru yang gak cuma lucu tapi juga bikin hati hangat. Yuk duduk manis dan tonton sampai habis. Karena ada kisah yang gak biasa dari ondel-ondel dan sahabat lautnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa buat klik tombol like-nya dulu ya. Komen juga kalau kalian suka video ini, dan tentu saja subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya. Gratis kok, tapi bantu banget buat semangat bikin konten. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan jangan lupa tulis juga, kalian nonton dari mana nih? Tim Jakarta? Atau dari laut juga kayak si ikan lele dan ubur-ubur? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Pagi itu, langit biru tampak membentang luas tanpa halangan. Awan putih menggulung pelan-pelan seperti kapas raksasa yang digelar di langit. Angin bertiup sejuk, membuat dedaunan pohon kelapa melambai-lambai perlahan di pinggir pantai. Suasana begitu tenang, nyaris tanpa suara, hanya debur ombak kecil yang datang dan pergi di pasir putih yang halus seperti tepung. Di bawah naungan pohon kelapa yang rindang, tampak sesosok ondel-ondel kecil bernama Cimug sedang menatap laut lepas dengan tatapan penuh semangat. Cimug, ondel-ondel yang satu ini memang bukan ondel-ondel biasa. Tubuhnya kecil, tapi semangatnya besar. Kepalanya dihiasi topeng khas Betawi berwarna merah cerah, lengkap dengan hiasan rambut seperti bulu warna-warni dari plastik raffia yang berkibar tertiup angin. Ia mengenakan baju batik kecil dengan motif bunga-bunga dan celana panjang berwarna biru laut. Di tangannya, ia menggenggam dayung kecil buatan sendiri dari papan bekas, yang sudah dia poles hingga mengilap. Di sampingnya, sebuah perahu kayu mungil berwarna hijau kuning sudah siap menanti untuk berlayar. Waktunya petualangan, teriak Cimug sambil mengepalkan tangan ke langit. Ia melompat masuk ke perahunya, duduk dengan mantap, dan mulai mengayuh ke arah laut. Perlahan tapi pasti, perahunya menjauh dari bibir pantai, melewati karang-karang kecil dan ikan-ikan warna-warni yang berenang di bawahnya. Aku mau lihat apa yang ada di tengah laut. Siapa tahu bisa nemu harta karun, katanya sambil tertawa. Namun bukan harta karun yang ia temui. Setelah beberapa saat berlayar dan menikmati semilir angin laut yang menyegarkan, mata Cimug menangkap sesuatu yang membuatnya langsung berdiri dari duduknya. Di kejauhan, di dekat sebongkah batu karang, ada seutas jaring besar yang tersangkut. Tapi yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat adalah isi dari jaring itu. Seekor ikan lele besar tampak menggeliat-geliat dalam jaring, seolah berusaha melepaskan diri. Tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan, dengan kumis panjang yang terus bergerak-gerak panik. Di sebelahnya, seekor ubur-ubur ungu tampak terjerat juga, tentakelnya terbelit benang jaring yang kasar. Kulitnya yang bening memantulkan cahaya matahari seperti kaca warna-warni. Kedua makhluk laut itu jelas sedang kesulitan dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, Cimug langsung mendayung perahunya lebih cepat. "Tahan ya, aku datang," teriaknya dari jauh. Air terciprat kemana-mana saat ia mengayuh sekuat tenaga. Perahunya berayun-ayun kecil mengikuti gelombang, tapi semangatnya tak goyah sedikit pun. Begitu sampai di dekat jaring, ia mengikat perahunya di karang, lalu dengan hati-hati turun ke air. Air laut yang dingin menyentuh kakinya, tapi ia tidak peduli. "Tenang ya ikan lele, tenang juga ya ubur-ubur, aku Cimug si ondel-ondel pemberani, siap menolong kalian," katanya sambil menyingsingkan lengan baju batiknya. Ia mulai menarik jaring perlahan, mencoba mencari bagian mana yang paling longgar. Tapi benang-benang jaring itu kusut seperti benang ruwet di baju emak-emak yang kena jemuran. Beberapa bagian sudah robek, tapi bagian yang melilit tubuh ikan lele dan ubur-ubur sangat kuat. Cimug mengambil potongan karang tajam dan mulai memotong benang satu persatu. Tangannya tergores, tapi ia tetap tersenyum. "Sabar ya, aku tahu rasanya kejebak kayak gini, kayak waktu aku nyangkut di jemuran rumah," celotehnya sambil tertawa kecil. Ikan lele dan ubur-ubur tampak mulai tenang. Mereka seolah mengerti bahwa sosok kecil ini datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan.
Ayo kita pantun biar semangat, seru Cimug. Ia lalu bersenandung. Ubur-ubur goyang kepala. Ikan lele joget di rawa. Jangan takut, jangan gundah. Cimug datang bawa berkah. Ajaibnya, pantun itu seperti menyihir suasana. Ikan lele mulai tenang, tentakel ubur-ubur berhenti gemetar, dan suasana jadi lebih hangat. Ombak kecil pun seolah ikut menari mengikuti irama pantun. Setelah beberapa menit penuh perjuangan, satu persatu benang jaring berhasil dilepaskan. Cimug mengangkat tangan ke udara dan berseru, "Bebas!" Ikan lele melompat kecil di air dan memercikan air ke wajah Cimug. Ubur-ubur pun melayang ke atas, berputar seperti balerina laut. Keduanya mengelilingi Cimug seolah sedang merayakan kemenangan. "Terima kasih ya, kamu baik banget," kata ubur-ubur dengan suara lembut. "Aku baru pertama kali lihat ondel-ondel, tapi kamu luar biasa," lanjut ikan lele. Cimug hanya tersenyum, lalu membalas, "Gue emang ondel-ondel kecil, tapi hati gue segede kapal pesiar." Mereka semua tertawa. Momen itu begitu hangat, penuh keakraban yang datang dari pertolongan tulus. Di langit, burung camar ikut beterbangan seperti memberi tepuk tangan atas perbuatan baik Cimug. Mereka pun memutuskan untuk tidak berpisah dulu. "Yuk kita main bareng. Aku belum pernah main sama ikan lele dan ubur-ubur sebelumnya," kata Cimug dengan mata berbinar. Ubur-ubur dan ikan lele saling melirik, lalu mengangguk semangat. "Ayo dong. Tapi harus sambil pantun ya," sahut ikan lele. "Iya jawab Cimug serentak. Dan dimulailah kisah persahabatan yang tidak biasa di tengah laut biru, antara ondel-ondel kecil pemberani dengan dua makhluk laut yang unik. Semua bermula dari satu niat sederhana, menolong tanpa pamrih. Dan di balik senyum Cimug, tersimpan pelajaran besar bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Sekecil apapun tubuhmu, selama kamu punya hati yang besar dan niat yang baik. Setelah berhasil membebaskan ikan lele dan ubur-ubur dari jeratan jaring nelayan, Cimug, si ondel-ondel kecil penuh semangat itu, merasa hatinya hangat seperti sinar matahari pagi. Perasaan bahagia memenuhi dadanya, apalagi saat melihat senyum dan keceriaan dua sahabat barunya. Lautan yang tadinya terasa misterius kini berubah jadi taman bermain yang penuh petualangan dan tawa. Cimug melompat-lompat kecil di atas air yang dangkal sambil bernyanyi riang. Sedangkan ikan lele dan ubur-ubur berenang memutari perahunya, membuat gelembung-gelembung udara yang menari ke permukaan. "Ayo kita main," seru Cimug dengan penuh semangat. Ia berdiri di ujung perahunya, lalu menirukan gaya nelayan yang sedang memancing. "Aku mau mancing senyuman kalian," katanya, membuat ikan lele langsung tertawa sambil menyemburkan air ke wajah Cimug. Ubur-ubur juga tak mau kalah. Ia mengangkat salah satu tentakelnya dan mulai berputar seperti komedi putar. Cimug tepuk tangan sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Wah, ubur-ubur bisa nari juga. Keren banget." Hari itu menjadi hari yang sangat menyenangkan. Mereka bermain tebak-tebakan sambil berpantun. Cimug selalu punya pantun yang unik dan bikin ngakak. Ikan lele ngumpet di ember. Ubur-ubur mainan balon. Kalau temenan hati jadi lebar. Nggak ada marah, nggak ada lon. Setiap pantun diiringi tawa dan tepuk tangan air dari dua sahabat lautnya. Ikan lele bahkan mencoba membuat pantun sendiri. Meskipun hasilnya bikin ubur-ubur melipat tentakel karena geli. Ondel-ondel nyanyi di jerami. Air laut jadi selai stroberi. "Aku senang hari ini, karena punya teman sejati." Tentu saja pantun itu membuat Cimug tertawa sambil terbalik di perahunya. Mereka bertiga benar-benar tak terpisahkan hari itu. Mereka berenang bersama, saling bercerita, bahkan menyanyi bersama. Lautan menjadi panggung, dan mereka menjadi pemain utamanya. Matahari bersinar cerah, seolah ikut menyemangati kebahagiaan mereka bertiga. Burung camar berputar di atas kepala mereka, dan ikan-ikan kecil berenang mendekat penasaran. Tak jauh dari situ, ada terumbu karang berwarna-warni. Cimug yang awalnya hanya ingin melihat pemandangan laut jadi ikut menyelam, meski cuma sebentar, sambil dipegangi oleh tentakel ubur-ubur agar tetap mengapung. Ia melihat bintang laut, kuda laut, dan ikan-ikan kecil dengan corak yang unik. "Wah, kayak nonton TV bawah laut gratis," serunya sambil menunjuk-nunjuk dengan penuh takjub. Ikan lele berenang sambil berpose sok keren di dekat karang, membuat Cimug tertawa lagi. Setelah puas bermain,
Mereka duduk beristirahat di atas perahu sambil menikmati angin laut. Cimug mengeluarkan bekal dari tas kecilnya. Ada roti isi kelapa, kacang rebus, dan sebotol air jeruk nipis. Meskipun teman-temannya tidak bisa makan roti, Cimug tetap membagikan senyumnya. "Gak apa-apa ya, aku makan sendiri, kalian minum tawa aja," candanya. Ikan lele dan ubur-ubur malah menari-nari di air, membuat air naik ke perahu dan membasahi kaki Cimug. Mereka bertiga tertawa bersama lagi. Lalu tiba-tiba, langit mulai berubah. Awan yang tadinya putih mulai berwarna abu-abu gelap. Angin yang tadinya sepau-sepau berubah jadi kencang dan menusuk. Ombak mulai meninggi. Perahu kecil Cimug mulai terombang-ambing. Tapi mereka bertiga masih tenang. Cimug menatap langit lalu melihat ikan lele dan ubur-ubur. "Tenang, ini cuma uji keberanian, kayak di permainan rumah hantu," katanya mencoba tetap ceria. Tapi dalam hati, ia mulai merasa khawatir. Ia memegang erat tepian perahu sambil berkata, "Semoga nggak hujan badai ya." Ikan lele berenang mendekat ke perahu dan berkata, "Kalau apa-apa terjadi, kita bakal jagain kamu ya, Cimug." Ubur-ubur juga mengangkat tentakelnya seperti pelukan. Cimug terharu, tapi ia tetap bercanda, "Tapi jangan peluk beneran ya, nanti aku kesetrum." Mereka pun tertawa bersama meski ombak mulai semakin besar. Langit makin gelap. Hembusan angin kini membawa aroma garam yang menyengat. Cimug mulai bersenandung pelan-pelan untuk menenangkan diri. Ia mengucap sholawat sambil menatap laut, berharap badai segera reda. Tapi kenyataan berkata lain. Ombak tiba-tiba menggulung tinggi, menerjang perahu mereka dengan keras. "Hati-hati!" teriak ubur-ubur. Perahu terguncang hebat, dan Cimug terlempar ke laut. Semuanya terasa lambat. Suara ombak, kilatan petir di langit, dan tubuh kecil Cimug yang tenggelam masuk ke dalam laut. Tapi sebelum benar-benar tenggelam, tangan tentakel ubur-ubur meraih tangan Cimug. Ikan lele datang dari bawah, menyodorkan punggungnya untuk ditunggangi. "Cepat naik, kami akan bawa kamu ke tempat aman," seru ikan lele dengan suara bergetar. Cimug menggenggam erat tentakel ubur-ubur sambil menahan air mata. Ia tak takut lagi, karena tahu dia tidak sendiri. Dan saat itu, meskipun badai mengamuk, di dalam hati Cimug ada kedamaian. Karena sahabat sejati bukan hanya yang menemani saat tertawa, tapi juga yang tetap menggenggam tangan kita saat badai datang. Dengan tubuh yang masih basah kuyup dan nafas yang tersengal, Cimug memegangi erat tentakel ubur-ubur sambil duduk di punggung ikan lele. Badai di atas kepala mereka belum reda. Kilat masih saling menyambar seperti ular langit yang menari dalam kemarahan, dan ombak terus menggulung seperti raksasa laut yang mengamuk. Tapi ada satu hal yang membuat Cimug tetap kuat bertahan, dia tidak sendirian. Di saat-saat yang paling menegangkan itu, persahabatan mereka menjadi pelindung terkuat, lebih kuat dari pelampung, lebih kokoh dari jangkar. "Pegangan yang erat, Cimug," seru ikan lele sambil menyelam sebentar untuk menghindari hantaman ombak. Ubur-ubur dengan lembut melingkarkan dua tentakel ke tubuh Cimug, agar tidak terlempar ke laut. Suara ombak bergemuruh seperti gendang besar, dan angin menari liar di telinga mereka. Tapi anehnya, dalam ketegangan itu, Cimug masih sempat menyelipkan sebuah pantun. Suatu kebiasaan yang sudah menjadi ciri khasnya setiap kali menghadapi situasi sulit. "Badai datang di tengah petang. Perahu patah kena gelombang. Tapi hatiku tetap tenang. Karena kalian datang menolongku sekarang." Ubur-ubur tersenyum haru. Ikan lele melambatkan laju renangnya agar Cimug bisa lebih tenang. Mereka bertiga menatap ke depan, ke arah pantai yang mulai terlihat samar-samar di kejauhan, di balik tirai hujan dan ombak. Itu menjadi harapan baru mereka. Namun perjalanan menuju pantai tak semudah membalikkan daun kelapa. Jalanan air penuh tantangan. Ada pusaran air, arus bawah laut yang kuat, bahkan potongan-potongan kayu hanyut yang harus dihindari. Mereka melewati rintangan demi rintangan. Ikan lele menggunakan ekornya untuk melibas potongan ranting dan kayu. Ubur-ubur mengangkat tubuhnya tinggi agar bisa melihat arus dari kejauhan, lalu memberi isyarat ke ikan lele. Mereka berdua seperti tim penyelamat profesional, seolah sudah lama berlatih bersama. Sementara Cimug, meski kedinginan, terus memberikan semangat. "Lele, ubur, kita pasti bisa. Pantainya sudah kelihatan," teriak Cimug dengan suara parau,
matanya berkilat penuh harapan. Mereka terus bergerak. Setiap meter yang mereka lewati seperti satu halaman baru dalam buku persahabatan mereka. Tak terasa, hujan mulai mereda sedikit. Kilat mulai berkurang. Langit masih mendung, tapi cahaya mulai terlihat di balik awan. Seperti harapan yang selalu datang setelah cobaan. Cimug menatap ke belakang, melihat sisa-sisa perahunya yang sudah tak berbentuk. Ia menghela napas, sedih tapi juga bersyukur. Aku kehilangan perahuku, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, kalian. Ucapannya membuat ubur-ubur melambat, lalu menepuk bahu Cimug dengan tentakelnya yang lembut. Ikan lele bersuara lirih, teman sejati nggak perlu perahu, karena kita bisa menyeberang badai bareng-bareng. Akhirnya mereka mulai memasuki perairan yang lebih tenang. Ombak mulai mengecil. Arus laut sudah tidak seganas tadi. Pantai semakin dekat. Pasir mulai terlihat. Air laut di sekitar mereka berubah warna, dari biru tua menjadi kehijauan. Di sana-sini, karang dan rumput laut menari pelan seperti melambaikan tangan, menyambut kedatangan 3 sahabat luar biasa ini. Namun justru di saat mereka merasa mulai aman, ada kejadian yang tak terduga. Sebuah jaring besar muncul dari arah kiri, ditarik oleh nelayan yang sedang membersihkan sisa-sisa alat tangkapnya. Jaring itu terbentang lebar, dan sebelum mereka sempat berbalik arah, ubur-ubur dan ikan lele tersangkut di dalamnya. "Tidak, Aak!" teriak Cimug dengan panik. Ia langsung melompat dari punggung ikan lele dan berenang ke arah jaring. Dengan sekuat tenaga, Cimug menarik-narik jaring itu. Tangannya kecil, tapi semangatnya besar. Ia ingat saat mereka menolongnya dari badai, sekarang giliran dia yang harus menolong mereka. "Aku nggak akan ninggalin kalian. Kita harus bareng terus," teriak Cimug sambil mengeluarkan sabit kecil yang biasa dipakai untuk memotong tali layangan di kampungnya. Ia mencoba memotong serat jaring satu persatu. Ubur-ubur sudah terlihat lemah, gerakannya melambat. Ikan lele juga megap-megap. Tapi Cimug terus berjuang. Ia potong jaring itu dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Akhirnya, satu persatu ikatan jaring mulai terlepas. Ikan lele berhasil keluar lebih dulu. "Cepat, Cimug. Selamatkan ubur," serunya sambil membantu menendang jaring dari sisi lain. Dengan usaha terakhir, Cimug berhasil membebaskan ubur-ubur. Begitu bebas, mereka langsung berenang menjauh dari jaring. Cimug digendong lagi oleh ikan lele, dan ubur-ubur melingkarkan tentakelnya di pinggang Cimug seperti sabuk pengaman. Mereka bertiga tertawa meskipun masih lelah. "Hebat, Cimug. Kamu pahlawan kita," kata ikan lele. Ubur-ubur mengangguk. "Kalau ada olimpiade sahabat sejati, kamu pasti dapat medali emas." Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di bibir pantai. Ombak kecil menyapu kaki Cimug. Pasir terasa hangat meski langit masih mendung. Cimug turun dari punggung ikan lele dan berdiri di atas pasir, menatap laut yang kini tenang. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia menoleh ke belakang, melihat 2 sahabat yang membawanya melewati badai, rintangan, bahkan jaring nelayan. Dan saat itu, dengan suara pelan namun jelas, Cimug berpantun lagi. Badai datang, jaring menghadang. Tapi teman sejati tak pernah hilang. Walau perahu tinggal kenangan, persahabatan ini takkan lekang oleh zaman. Ubur-ubur dan ikan lele tertawa haru. Mereka tahu, momen ini akan selalu mereka ingat. Bukan karena badai, bukan karena jaring, tapi karena persahabatan yang mereka bangun bersama, di tengah laut, di atas ombak, dan di dalam hati. Setelah perjalanan yang penuh perjuangan, akhirnya 3 sahabat, ondel-ondel Cimug, ikan lele, dan ubur-ubur, berhasil tiba di tepi pantai. Mereka duduk bertiga di atas pasir yang hangat, tubuh masih basah dan napas tersengal, tapi hati mereka penuh syukur. Ombak kecil memecah pelan di tepian, seperti menyanyikan lagu perpisahan yang menyentuh kalbu. Angin pantai mengibaskan rambut palsu Cimug, dan tentakel ubur-ubur bergerak lembut seperti melambai ke laut yang tenang. Cimug menatap laut yang baru saja mereka lewati. "Kita berhasil ya," ucapnya pelan. Ikan lele mengangguk dengan senyum lebar. "Bahkan meskipun perahumu hilang, kita nggak kehilangan momen kebersamaan ini." Ubur-ubur mengangkat satu tentakelnya, menepuk bahu Cimug dengan lembut. "Iya, perahu bisa kita buat lagi,
Tapi persahabatan seperti ini belum tentu bisa kita temui 2 kali. Kalimat itu membuat mata Cimug berkaca-kaca. Ia sadar, hari itu bukan cuma tentang perjalanan di laut, tapi tentang nilai kehidupan, tolong-menolong, setia kawan, dan semangat pantang menyerah. Mereka duduk lama di sana. Matahari mulai muncul malu-malu di balik awan, menciptakan pantulan jingga di permukaan laut. Udara jadi lebih hangat. Cimug berdiri perlahan, lalu membentangkan kedua tangannya ke arah laut. Hari ini kita sudah menulis cerita, bukan dengan pena, tapi dengan keberanian dan hati, katanya sambil tersenyum. Ubur-ubur dan ikan lele mengangguk setuju. Meskipun mereka makhluk laut, tapi mereka tahu, apa yang mereka alami bersama Cimug akan selalu mereka kenang selamanya. Tiba-tiba, suasana yang hangat itu berubah menjadi sedikit hening. Ubur-ubur menunduk, ikan lele menoleh ke laut. Cimug merasa sesuatu. "Kenapa?" tanyanya pelan. Ubur-ubur berkata lirih, "Kita sudah harus kembali ke laut, Cimug. Air pasang akan datang lagi. Kami harus pergi sebelum tertinggal arus." Ikan lele juga ikut bicara, "Kamu harus tetap di darat, Cimug. Laut bukan tempatmu setiap hari. Tapi kami akan selalu ingat kamu, sahabat dari darat." Kata-kata itu membuat Cimug terdiam. Ia menatap kedua sahabatnya satu persatu. "Jadi kita harus pisah?" tanyanya, suaranya bergetar. Ubur-ubur mengangguk perlahan. "Tapi bukan berarti pertemanan ini selesai. Hati kita tetap terhubung." Ikan lele menambahkan, "Kalau suatu saat kamu datang lagi ke laut, panggil saja kami dengan pantunmu yang khas. Kami akan datang." Cimug tak bisa menahan air matanya lagi. Tapi ia tidak mau sedih terlalu lama. Ia tahu, inilah siklus alam. Pertemuan dan perpisahan, semua ada waktunya. Dengan suara pelan, Cimug mulai melantunkan pantun terakhirnya. "Mentari tenggelam pelan-pelan. Angin pantai membelai perlahan. Meski kita tak lagi bersamaan, kenangan ini tetap dalam ingatan." Ubur-ubur menatap Cimug dengan tatapan hangat. Ikan lele mendekat dan menyentuhkan ekornya ke kaki Cimug. Mereka berpelukan, sebisanya. Lalu satu persatu, mereka mundur perlahan ke laut. Air mulai menutup tubuh ubur-ubur. Ikan lele sudah hanya terlihat siripnya. Cimug melambaikan tangan sekuat hati, "Sampai jumpa, sahabatku." Tak lama, mereka hilang dari pandangan. Laut kembali tenang. Cimug berdiri lama, sangat lama, menatap horizon di mana air dan langit bertemu. Di balik kesedihannya, ada kebahagiaan yang dalam. Ia telah memiliki petualangan luar biasa, dan menemukan 2 sahabat sejati yang tak akan pernah ia lupakan. Di kantongnya, ia masih menyimpan 1 potongan kecil jaring, bukti bahwa mereka pernah berjuang bersama. Hari mulai sore. Burung camar terbang rendah. Cimug berjalan pelan ke arah kampungnya, meninggalkan jejak kaki kecil di pasir. Tapi hatinya penuh semangat baru. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Ini hanya awal dari kisah-kisah luar biasa lainnya. Di sepanjang jalan, Cimug terus berpantun, membuat semua anak-anak kampung yang melihatnya tertawa dan mengikuti dari belakang. Ubur-ubur menari di dalam laut. Ikan lele berenang lewat karang. Meski pisah terasa berat, tapi hati kita akan selalu terang. Setelah berpisah dengan ubur-ubur dan ikan lele, Cimug kembali ke kampung dengan langkah perlahan namun penuh harapan. Pasir pantai menempel di kaki kayunya, dan sisa-sisa air laut masih menetes dari tubuhnya. Meskipun tampak lelah, wajah Cimug berseri-seri seperti baru saja mendapatkan harta karun. Di balik lelah dan air mata, ada kebahagiaan mendalam yang sulit digambarkan. Ia tahu bahwa petualangan itu akan menjadi cerita yang terus hidup, bukan hanya di hatinya, tapi juga di hati anak-anak kampung yang menantinya di balai adat. Saat Cimug melangkah ke tengah kampung, anak-anak berlarian menghampirinya. "Cimug! Cimug pulang!" teriak mereka kegirangan. Ada yang memeluk, ada yang menarik tangannya, bahkan ada yang langsung duduk di pangkuannya sambil berkata, "Ceritain dong, kamu ngapain aja di laut?" Cimug tertawa kecil, lalu menatap mereka semua satu persatu. "Mau tahu kisahku? Duduk melingkar. Aku akan ceritakan semuanya dari perahu, jaring, hingga ubur-ubur dan ikan lele." Anak-anak langsung duduk tenang, matanya berbinar penuh rasa penasaran.
Bahkan orang tua ikut bergabung, tak ingin melewatkan kisah Cimug yang sudah jadi legenda kecil sejak pertama kali keluar dari kampung. Dengan gaya khasnya, Cimug mulai bercerita. Ia menirukan suara ombak, suara perahu kayu yang berderit, lalu mengubah nada menjadi dramatis saat menggambarkan momen penyelamatan ubur-ubur dan ikan lele dari jaring nelayan. Suasana menjadi hening saat ia menceritakan badai yang menggulung perahunya. Lalu ketika ia mengisahkan saat dirinya ditolong ikan lele dan ubur-ubur hingga tiba di pantai, tepuk tangan spontan terdengar dari para penonton kecil dan besar. Tapi bagian paling membuat semua tertawa dan langsung viral adalah ketika Cimug menutup ceritanya dengan pantun. Ubur-ubur rambut keriting, ikan lele giginya putih. Teman sejati bukan yang sering, tapi yang datang saat susah dan sedih. Pantun itu langsung ditirukan anak-anak sambil menari-nari. Bahkan ada yang membuat versi sendiri dan merekamnya di HP untuk diunggah ke media sosial. Dalam hitungan hari, pantun ubur-ubur ikan lele ala Cimug menjadi viral. Dari pasar, sekolah, hingga acara hajatan, semua orang menirukan pantun itu sambil menari-nari lucu. Bahkan beberapa sanggar ondel-ondel lain mulai meniru gaya Cimug bercerita dan berpantun. Tapi hanya Cimug yang punya kisah asli, karena ia tidak mengarang cerita, ia mengalaminya sendiri. Cimug merasa bersyukur. Ia tidak hanya mendapatkan sahabat di laut, tapi juga membawa pulang kebahagiaan bagi kampungnya. Anak-anak mulai rajin membuat pantun, menggambar ubur-ubur dan ikan lele, bahkan ada yang bermain peran menyelamatkan teman dari jaring nelayan menggunakan kardus dan kain bekas. Kreativitas mereka meledak. Kampung pun semakin ceria dan semangat gotong royong makin hidup. Semua berawal dari satu perjalanan yang sederhana, dari satu perahu kecil di laut luas. Setiap sore, Cimug duduk di bel bambu di pinggir kampung. Ia menatap laut dari kejauhan, berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan ubur-ubur dan ikan lele. Kadang, ia berdiri dan melantunkan pantun keras-keras ke arah laut, siapa tahu terdengar oleh sahabatnya di sana. Walaupun tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi, Cimug tahu bahwa kenangan itu tidak akan pernah hilang. Dan selama ia tetap menjaga semangat pantun dan kebaikan, nama Cimug akan terus hidup di hati siapa saja yang mendengarkan kisahnya. Nah, teman-teman semuanya, itulah kisah seru dan menyentuh hati dari ondel-ondel Cimug yang naik perahu dan bertemu sahabat lautnya, ubur-ubur dan ikan lele. Kisah ini bukan hanya soal petualangan, tapi juga soal tolong-menolong, keberanian, dan makna persahabatan sejati. Gelombang air gurita ikan. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan like, tulis komentar, dan subscribe ya. Bel. Dan yuk, rame-rame di kolom komentar, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya serta dari mana kalian berasal. Kita bangun komunitas positif yang saling mendoakan dan saling menginspirasi kilauan. Sampai ketemu di cerita berikutnya dari Cimug dan teman-temannya yang lebih gokil, lebih lucu, dan pastinya lebih bikin baper. Salam ceria dari ondel-ondel Cimug. Ubur-ubur bergoyang di tepi karang. Ikan lele ikut nyanyi sambil senang. Kalau kamu suka cerita yang sayang, jangan lupa kembali, karena Cimug bakal datang. Sampai jumpa dan daa-daa. Tanda melambaikan tangan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia.